nanti akan ada sedikit potongan-potongan, kemudian boleh teman-teman mempertanyakan lebih detailnya. Saya ingin apakah ini untuk judulnya nggak usah dibaca ya, apa namanya, Jelita langsung keterangan ya, langsung keterangan saksi gitu ya, Jelita. Oh, tuntutan apa pledoi ini, Mister? Ini kan sudah lewat, sudah ke pledoi kan? Pledoi, iya. Saya pegang pledoi. Oh, keterangan saksi siap, Mister. Ya, oke. Bagaimana apa namanya? Bagaimana keterangan-keterangan saksi-saksi ini? Terus bagaimana menurut undang-undang kan nanti akan muncul di situ kan? Siap, Mister. Oke, oke, oke teman-temanku kita mulai saja. Ini adalah Jelita yang merasa bahwa nyaman di Komal saya. Untuk itu saya anggap Jelita sebagai eh, orang di antara teman-teman semua yang mampu untuk membaca ya. Oke, Queen, naik Queen. Silakan, silakan cerita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Poin 1, keterangan saksi. Saksi Niko Hadimulya SH, Saksi Nega Putri Melinia, Saksi Denis Dwi Utama SH, Saksi Inkan Afid Francisca alias Itang, Saksi Roemah, Saksi Zulherfi, Saksi Karsiti, Saksi Evan Bagus Pratama, Saksi Jaka Setiawan Kecer, Saksi Anton Sudanto, Saksi Cariwan alias Iwan, Saksi Sutikno alias Tile, Saksi Tarkiyah alias Muhammad Rafli Ardiansah, Saksi Suni, Saksi Rocky Gemilang, Saksi Bobi Budiman, Saksi Teti Setiawati, Saksi Herudin, Saksi Sela Silvia Devi, dan Saksi Irfan Septiana alias Awek. Oke, stop. Bang Kanjeng, ini saksi-saksi ini semua yang disebutkan namanya tadi ada nggak nama dari ibunya Uwis? Tidak ada. Tidak ada. Oke, lanjut. Mister, Teti Setiawati ada, itu nama saksinya bukan, Mister? Aku nggak tahu. Ya itu ibunya Ais tuh kayaknya. Iya, itu ibunya Elis itu, Teti itu. Kalau ini yang baru disebutkan Teti itu, betul. Oke, Itu kalau ibunya Ais. mana nanti tunggu dulu. Kalau ada, artinya nanti kita padukan dengan tuntutan. Oke? Oke. Siap, Mister. Oke, silakan dilanjut, Jelita. Siap, Mister. Dari 21 saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, tidak ada satupun saksi yang mendengar, melihat, atau mengetahui bahwa terdakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan ke-1 primer pasal 459 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dakwaan subsidiar pasal 458 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan dakwaan kedua pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Poin 2. Keterangan saksi Denis Dwi Utama SH pada pokoknya menerangkan olah TKP bagian pengambilan dan pemeriksaan sidik jari, di mana pada pintu geser rumah korban dan botol pembasmi serangga merek Vape ditemukan sidik jari terdakwa. Sementara sidik jari saksi Prio Bagus Setiawan tidak ditemukan. Bahkan banyak ditemukan sidik jari di rumah korban, namun tidak dapat diidentifikasi dengan alasan tidak sempurna. Saksi Denis Dwi Utama tidak bisa memperlihatkan sertifikat kompetensi atas keahliannya melakukan pemeriksaan sidik jari. Di dalam berkas perkara pun, pada berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari tidak dilampirkan sertifikat kompetensi
padahal majelis hakim menanyakan, sehingga keterangannya sepanjang mengenai ditemukannya pemeriksaan sidik jari di TKP tidak mempunyai kekuatan pembuktian keterangannya. Dasar hukum yang wajibkan petugas Inafis atau Indonesia Automatic Fingerprint Identification System memiliki sertifikat kompetensi berakar dari kombinasi Undang-Undang Nasional tentang Ketenagakerjaan atau Profesi serta Peraturan Internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Landasan hukum internal Polri atau Peraturan Kapolri secara spesifik di lingkungan kepolisian, kewajiban sertifikasi profesi untuk fungsi operasional dan penyidikan diatur dalam 1. Peraturan Kapolri Perkap Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan sertifikasi kompetensi profesi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan payung hukum utama yang mewajibkan seluruh personel fungsi teknis kepolisian termasuk fungsi identifikasi atau Inafis dan penyidikan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi demi menjamin profesionalisme dan standarisasi kualitas kerja. 2. Peraturan Kapolri atau Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Bentar ya teman-teman ya. Mungkin Bang Ai bisa, malah Bang Ai ke belakang. Bentar ya teman-teman ya, karena ada ini. Mungkin bisa disambung dulu nih, ada Queen. Selamat malam Queen. Queen mau nanya apa tadi Queen? Oh, Siap. sudah ada. Kamu sudah ada? Siap, Mister. Maaf tadi ada gangguan teknis. Oh, ya. Itu sampaikan bahwa gangguan pesawat televisi bukan di sana tapi di sini gitu ya. Siap. Oke, lanjut. Peraturan Kapolri Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana menyatakan bahwa setiap proses olah TKP, pencarian dan penyitaan alat bukti termasuk pengangkatan sidik jari laten harus dilakukan secara ilmiah atau scientific crime investigation oleh petugas yang memiliki keahlian dan wewenang khusus di bidangnya. Oke, lanjut. 3. Keterangan saksi ada charge. Saksi yang meringankan terdakwa Prio Marbot Bagus Setiawan bin almarhum Murjono. 3.1. TKP pembunuhan di toko Budi Awaludin adalah rekayasa. Keterangan saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono yang menerangkan pembunuhan terhadap korban Budi Awaludin di toko milik Budi Awaludin atau menerangkan ada tempat kejadian perkara atau TKP toko Budi Awaludin adalah kebohongan atau rekayasa. Hal ini terlihat dari keterangan saksi Prio Marbot Bagus Setiawan bin almarhum Murjono yang dijadikan dasar untuk menuntut pada surat tuntutan penuntut umum halaman 33, disebut 33 ya, di mana pada tanggal 30 Agustus 2025 setelah seluruh korban meninggal dunia, terdakwa meminta saksi mengambil cangkul dari rumah saksi sekira pukul 5.00 WIB untuk menguburkan para korban di ruang walet. Perlu diketahui bahwa jarak dari rumah korban Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu ke rumah saksi di Perumahan Pepabri, Desa Terusan, Kecamatan Sindang, bolak-balik sampai kembali ke rumah korban ditempuh kurang lebih 30 menit. Sehingga keluar berangkat. Siap. Sehingga kalau berangkat ambil cangkul ke rumah saksi pukul 05.00 WIB, maka saksi kembali di rumah korban untuk Maka saksi kembali di rumah korban kurang lebih pukul 05.30 WIB. Kemudian menguburkan 5 korban kurang lebih 1 jam. Berarti selesai menguburkan para korban pukul 06.30 WIB. Sementara
keterangan saksi Cariwan dan Sutikno yang merupakan pegawai resepsionis Hotel Adi Syariah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan disumpah menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 05.10 terdakwa dan saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono tiba di Hotel Adi Syariah Kecamatan Jatibarang untuk melakukan early check-in dengan mengendarai mobil sedan merek Honda Corolla. Mana kok Honda Eh, Corolla? mana ada Honda Terdakwa Corolla? Toyota Ya. Corolla, ya, Toyota Corolla. ya. Terdakwa dan saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono tiba di Hotel Adi Syariah pukul 05.10 WIB. Ini diperkuat dengan rekaman CCTV Hotel Adi Syariah yang dijadikan alat bukti oleh penuntut umum dan diputar di persidangan. Terus, Mana mungkin di waktu yang sama tanggal 30 Agustus 2025 pukul 05.00 WIB, saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono mengambil cangkul di rumahnya Perumahan Pepabri, Desa Terusan Kecamatan Sindang, kemudian menguburkan para korban bersama terdakwa. Namun, di waktu yang sama pukul 05.10 WIB, saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono bersama terdakwa berada di Hotel Adi Syariah untuk melakukan check-in. Keterangan saksi Cariwan dan Sutikno, pegawai resepsionis Hotel Adi Syariah, lebih dipercaya daripada keterangan saksi Prio Bagus Setiawan bin Murjono. Karena keterangan saksi Cariwan dan Sutikno didukung dengan alat bukti lain berupa rekaman CCTV hotel yang menunjukkan waktu saat saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono dan terdakwa tiba di Hotel Adi Syariah Kecamatan Jatibarang, sehingga keterangan saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono mengenai TKP Toko Budi Awaludin adalah rekayasa karangan belaka. oke, lanjut. Oleh karena TKP Toko Budiawan Awaludin adalah rekayasa, hanya karangan saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono, maka penemuan bercak darah di toko Budi Awaludin diduga direkayasa dan barang yang digotong oleh terdakwa dan Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono dari toko ke dalam mobil pickup pun bukanlah jenazah, melainkan beras sebagaimana diakui terdakwa. Poin Ya, 3.2. Keterangan saksi yang disumpah bukanlah alat bukti. Keterangan saksi yang tidak disumpah bukanlah alat bukti. Keterangan saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono tidak disumpah berdasarkan pasal 237 ayat 6 KUHAP UHAP. berdasarkan pasal 237 ayat 6 KUHAP, keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lainnya, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti jika keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah. Dalam perkara ini, tidak ada saksi yang disumpah yang sesuai keterangannya dengan saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono terkait pembunuhan terhadap korban Budi Awaludin di toko milik Budi Awaludin maupun pembunuhan terhadap korban Sahroni, Juwita dan anak korban Ratu Khairunisa dan Bella di rumah korban Sahroni. Dengan demikian, keterangan saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono bukanlah alat bukti dan tidak patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini. Oke, Poin lanjut. 4. Keterangan saksi verbalisan. 1. Saksi Teguh Budi menerangkan mengenai bukti elektronik berupa Celebrate hasil ekstraksi handphone milik terdakwa Redmi A5. 2. Saksi Prasetyo menerangkan mengenai analisa CCTV berdasarkan keterangan saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono, terutama rekaman CCTV yang diyakini membawa jenazah korban Budi Awaludin dari toko ke dalam mobil pickup. Keterangan kedua saksi verbalisan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian
sepanjang menerangkan bukti elektronik karena kedua saksi verbalisan bukanlah ahli digital forensik. Pasal 235 ayat 3 KUHP, alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuktikan otentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Oleh karena alat bukti berupa bukti elektronik tersebut tidak dilakukan uji digital forensik sehingga diragukan otentikasinya. Padahal majelis hakim sudah meminta kepada penuntut umum agar menghadirkan ahli digital forensik guna memastikan autentikasinya karena rekaman CCTV tidak utuh lagi, terpotong-potong. Saksi verbalisan bukanlah ahli digital forensik, sehingga tidak bisa menjamin autentikasi bukti elektronik tersebut. Maka, keterangan kedua saksi verbalisan sepanjang menerangkan atau menganalisa bukti elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Poin 5. Keterangan ahli. Advokat terdakwa menghadirkan ahli pidana Prof. Dr. Yongki Fernando SHMH, di mana memberikan pendapat tentang keahliannya dengan disumpah sebagai berikut. Bahwa terkait keterangan saksi Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono yang berubah-ubah mengenai TKP pembunuhan terhadap korban Budi Awaludin yang semula di rumah korban, kemudian berubah di toko atau kios, mengindikasikan adanya ketidakjujuran dari keterangan saksi tersebut. Bahwa terkait alat bukti digital termasuk rekaman CCTV yang terpotong-potong tidak utuh, ahli berpendapat bahwa harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi, validasi, dan pemeriksaan oleh ahli digital forensik guna memastikan keaslian, integritas, serta relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksa. Bahwa diperlukan ahli digital forensik untuk memastikan keaslian rekaman CCTV serta memastikan tidak terdapat manipulasi terhadap rekaman tersebut. Bahwa terkait alat bukti berupa sidik jari terdakwa yang berada di pintu geser rumah korban dan di botol pembasmi serangga merek Vape, ahli berpendapat keberadaan sidik jari seseorang yang menunjukkan bahwa orang tersebut berada di tempat tersebut atau TKP bukan menunjukkan terdakwa melakukan tindak pidana. Untuk memastikan terdakwa melakukan tindak pidana, diperlukan alat bukti lain untuk membuktikan keterlibatannya. 6. Surat penuntut umum. Surat penuntut umum mengajukan beberapa alat bukti surat, namun ada beberapa alat bukti surat yang kami tanggapi sebagai berikut. 1. Berita acara perbandingan sidik jari nomor PSJ.03 angka 0 Romawi 9. Nggak usah dibaca itu bla bla bla. Oke, langsung ke bawah ya, Mister. Bukan, kalau Tanggal nomor Oh, itu siap. nggak disebut bla 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 Oh, saja. siap. Siap. 1. Berita acara perbandingan sidik jari nomor sekian-sekian tanggal 4 September 2025 dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada 1 buah botol berwarna kuning obat pembasmi nyamuk merek Vape identik dengan sidik jari terdakwa. 2. Berita acara perbandingan sidik jari nomor sekian-sekian tanggal 2 September 2025 dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada pintu geser rumah korban identik dengan sidik jari terdakwa. Alat bukti surat berupa kedua berita acara perbandingan sidik jari tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena yang melakukan pemeriksaan itu Karena yang melakukan pemeriksaan yaitu Bribka Denis Dwi Utama SH dan Bribka Toharudin tidak melampirkan sertifikat kompetensi keahliannya untuk identifikasi sidik jari. Dasar hukum yang mewajibkan petugas Inafis Indonesia Dasar hukum yang mewajibkan petugas Inafis memiliki sertifikat kompetensi berakar dari kombinasi undang-undang nasional
tentang ketenagakerjaan atau profesi serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Landasan hukum internal Polri secara spesifik di lingkungan kepolisian, kewajiban sertifikasi profesi untuk fungsi operasional dan penyidikan diatur dalam 1. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan sertifikasi kompetensi profesi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan payung hukum utama yang mewajibkan seluruh personel fungsi teknisi kepolisian, termasuk fungsi identifikasi inafis dan penyidikan, untuk mengikuti sertifikasi kompetensi demi menjamin profesionalisme dan standarisasi kualitas kerja. 2. Peraturan Kapolri Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana menyatakan bahwa setiap proses olah TKP, pencarian dan penyitaan alat bukti, termasuk pengangkatan sidik jari laten, harus dilakukan secara ilmiah, scientific crime investigation, oleh petugas yang memiliki keahlian dan wewenang khusus di bidangnya. Poin 3. Berita acara pemeriksaan rekonstruksi siap. Stop. Kenapa kamu membaca sambil gitu? Ayo coba dijelaskan dulu itu. Semangat, Mister. Nggak iso, itu pertanda tanya itu ada di sini tulisannya itu. Tadi Anda membaca oleh petugas yang memiliki keahlian dan kewenangan khusus di bidangnya. Gitu. Coba dijelaskan itu. Tadi dengar nggak teman-teman di bawah? Dengar nggak? Dengar siap, Mister. Ya kan? Soalnya kayak saya gini, itu kapok. Nah, soalnya saya itu merujuk pada kepada tindakan penyidik ketika mengambil sidik jari korban, Mister. Lalu kemudian ada di sini di poin 2, halaman 1 poin 2 dikatakan bahwa saksi Denis Dwi Utama tidak memiliki. Benar. terus tidak boleh memiliki Enggak. Sebentar, Mister. Oh, saksi Denis Dwi Utama tidak bisa memperlihatkan sertifikat kompetensi atas keahliannya melakukan pemeriksaan sidik jari. Sementara hal ini diatur di Perkap ya, Mister. Ya. Jelas-jelas diatur di Perkap nomor 8 tahun 2022 dan Perkap nomor 14 tahun 2012, Mister. Ya. Oke, dilanjut dulu. Lanjut nomor berapa? 3 ya. Baik, siap. 3. Berita acara pemeriksaan rekonstruksi tanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh terdakwa telah dicabut. Adegan rekonstruksi, ulangi, Mister. Poin 3. Berita acara pemeriksaan rekonstruksi tanggal 10 November. Stop. Kamu minum dulu. Ya, sambil minum dulu. Terima telepon dulu sambil minum. Siap, Mister. Ya, kayaknya kamu belepotan membacanya itu gara-gara belum minum ya. Teman-teman memang ini ya rada-rada ini ya teman-teman ya kita apa namanya kita padukan dengan fakta-fakta persidangan. Bener nggak yang diucapkan oleh Jelita tadi? Gitu ya. Terus Ari Ambon kasih naik. Bagaimana mau kasih naik? Dia nggak minta naik. Minta naik hanya tapping, tapi tidak ada tanda-tanda di sini nggak kelihatan. Ayo, maaf ya. Kan ada caranya minta naik. Masa naik gitu? Kan ada caranya. Oke, dilanjut. Jelita sudah ada? Siap, sudah ada, Mister. Sudah minum? Sudah, Mister. Kamar kecil dulu ya. Lanjut ya, Mister. Lanjut. Poin 3. Berita acara pemeriksaan rekonstruksi tanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh terdakwa telah dicabut adegan rekonstruksinya di persidangan karena dilakukan di bawah tekanan setelah terdakwa dianiaya, dilakukan kekerasan sebelum pemeriksaan oleh penyidik,
sehingga mengikuti saja adegan apa kata penyidik. Bukti adanya kekerasan dalam proses penyidikan telah dilaporkan ke Mabes Polri, di mana bukti laporannya diajukan sebagai bukti dari terdakwa yang ditandai sebagai T-8 dan T-9. Oke. Poin 4. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab sekian-sekian tanggal 17 November 2025 mengenai pemeriksaan barang bukti elektronik berupa handphone Redmi A5 milik terdakwa. Meski alat bukti berupa surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, namun yang dilakukan pemeriksaan adalah bukti elektronik sehingga tidak cukup hanya alat bukti suratnya saja yang dihadirkan di persidangan. Ahli digital forensik pun seharusnya dihadirkan di persidangan, sebagaimana sudah diminta majelis hakim untuk menghadirkan ahli digital forensik, namun penuntut umum tidak menghadirkannya, sehingga ekstraksi dari handphone terdakwa yang dituangkan dalam berita acara sebagai alat bukti surat diragukan autentikasinya dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Poin 5. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor sekian-sekian tanggal 12 Juni 2026 mengenai profil DNA dari bercak darah pada swab kapas pada tembok bawah kamar mandi cocok dengan profil DNA dari 1 gigi geraham milik Budi Awaludin. Ini aneh. Toko milik Budi Awaludin beberapa hari setelah kejadian, tepatnya tanggal 11 September 2025, toko tersebut didobrak pintunya, dibuka paksa, dan dimasuki beberapa orang, di antaranya pengacara Heri Reang bersama orang-orang yang mengaku keluarga korban beserta ketua RT setempat. Sebagaimana bukti video telah diajukan kepada majelis hakim yang ditandai sebagai T-19. Tidak ada bercak darah. Dari beberapa orang yang masuk ke toko tersebut, tidak ada yang menemukan atau melihat bercak darah. Darah ditemukan di 7 titik termasuk dinding atas pintu kamar mandi. Logikanya, kalau bercak darah ditemukan di beberapa titik ruangan, berarti ada perlawanan dari korban. Namun kondisi ruang toko tertata rapi, tidak berantakan. Telur, minyak pun masih tertata rapi saat dimasuki orang-orang tersebut. Kemudian, toko tersebut sempat disewakan kepada pedagang ketupat sayur Padang. Artinya, ruangannya sudah disapu, dipel, kamar mandinya sudah terpakai, terkontaminasi. Aneh kalau ada bercak darah ditemukan di ruangan toko Budi Awaludin. Kemudian, berdasarkan pasal 239 KUHP, alat bukti surat yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah harus dilampirkan berita acara sumpahnya. Oleh karena tidak ada berita acara sumpahnya, maka alat bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. 7. Keterangan terdakwa. Terdakwa membantah semua dakwaan penuntut umum. Terdakwa tidak tahu adanya pembunuhan terhadap 5 korban, baik di TKP rumah korban maupun di TKP toko milik korban Budi Awaludin. Yang terdakwa alami adalah terdakwa diminta datang ke rumah korban Budi Awaludin oleh Budi Awaludin karena mau ada Aman Yani datang untuk menagih utang kepada korban Budi Awaludin. Kemudian terdakwa bersama saksi Prio Marbot Bagus Setiawan datang ke rumah korban Budi Awaludin dan di rumah korban sudah ada Aman Yani dan Joko. Di ruang tamu bersama korban Budi Awaludin. Kemudian terdakwa diminta oleh Aman Yani untuk menemani Joko pergi ke asrama penganjang sehingga terdakwa keluar dari rumah korban. Begitu terdakwa kembali ke rumah korban, Aman Yani sudah tidak ada di rumah korban. Justru terdakwa mengetahui siapa pelaku pembunuhan terdapat 5 korban Budi Awaludin sekeluarga dari saksi Prio Bagus Setiawan. Stop. Siap. Ini tadi terhadap kamu baca terdapat. Coba ulangi justru.
Justru terdakwa mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap 5 korban Budi Awaludin sekeluarga dari saksi Prio Bagus Setiawan ketika berada di mes nelayan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu sebelum ditangkap, bahwa pelaku pembunuhan terhadap Budi Awaludin, Sahroni, Is Juwita, Ratu Khairunisa, dan Bella adalah Hardi dan Yoga Amaniani yang mempunyai masalah dengan korban Budi Awaludin, yaitu masalah utang sebesar 120 juta rupiah kepada Amaniani, 120 juta rupiah kepada Amaniani. Sedangkan Joko bertugas mengelabui terdakwa. Saksi Prio Bagus Setiawan sendiri berperan menguburkan jenazah 5 korban bersama Joko. Wah, 8. wah. Barang Bernapas bukti dulu. tambahan. Bernapas dulu. Siap. Siap. Ya. Poin 8. Barang bukti tambahan. 1. 1 buah palu besi. 2. 1 buah flash disk berisi A. Rekaman CCTV dari bengkel sebelah TKP toko. B. Rekaman CCTV rumah sebelah kanan TKP. C. Rekaman CCTV samping Aurelia Kopi Center. D. Foto olah TKP warung atau toko korban Budi Awaludin. E. Video penemuan barang bukti palu. F. Dokumen hasil Celebrate Digital Forensik. Ya. Lanjut. Terhadap barang... Lanjut nggak, Mister? Lanjut. Siap. Terhadap barang bukti tersebut pada angka 1 dan 2, tidak ada penetapan penyitaan dari pengadilan negeri. Padahal berdasarkan pasal 119 KUHP, sebelum melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut. Nah, stop dulu. Siap. Oke, teman-temanku, saya sapa dulu ya. Ini ada Bang Edi Kennedy, ada Kanjeng Doso, ada Bang Ai, ada Julia Sensor, ada Queen, halo Queen, ada Ari Porong, ada Bang Mile, ada Bang Ari Ambon. Saya tanya satu persatu, silakan Anda menjawab. Apakah cukup saya bacakan atau dibacakan oleh Jelita sampai di sini atau dilanjut lagi untuk teman-teman yang di atas? Lanjut, Mister. Kalau saya sih lanjut, Mister, karena pledoinya itu berkaitan dengan Ayo, bantahan-bantahan yang dihadirkan di persidangan, Jawabannya Mister. satu kali. Jawabannya lanjut atau tidak? Lanjut. Jangan Lanjut, tambah-tambahin. siap salah. Lanjut. Siap, Lanjut. Saya Lanjut, tanya Mister. ke Kanjeng Doso, Siap, lanjut, Mister. Bang Edi, Lanjut, Mister, lanjut. lanjut. Bang Ai, Lanjut, Mister. oke. Bang Ari Porong, Lanjut, Bang Ari Ambon, lanjutkan. Queen. Lanjut, Mr. G. Oke, lanjut. Teman-teman yang ada di bawah, dilanjut apa enggak nih? Ada yang lanjut, ada yang kanjut. Oke, berarti banyak dilanjut ini ya. Oke, teman-teman. Kalau dilanjut, teman-teman saya minta nih, teman-teman tap-tap layar, teman-teman. Dah itu aja, tap-tap layar. Cuman gini-gini doang. Oke. Tunggu dulu ya, sebelum tap-tap layarnya terlihat. Ini teman-teman kan pada bengong semua gini pada nonton, padahal nggak tap-tap layar itu. Oke, dilanjut untuk Jelita terhadap di situ ya. Siap, Mister. Ya, lanjut. Terhadap barang bukti angka 1 palu besi, selain tidak ada penetapan penyitaan dari pengadilan, juga tidak dilakukan uji laboratorium guna menentukan apakah barang bukti palu besi tersebut benar-benar digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Apakah ada darah korban pada palu besi tersebut, kemudian di lab DNA-nya. Apakah ada rambut korban, apakah ada kulit korban yang menempel, apakah ada serpihan tulang kepala korban yang menempel, kemudian dengan permukaan kepala palu juga dicocokkan dengan bentuk luka pada korban. Juga dengan kondisi korosi seperti pada barang bukti palu besi tersebut dapat diketahui
setelah terendam air berapa lama? Jika dilakukan uji laboratorium sehingga tervalidasi barang bukti tersebut. Oleh karena tidak dilakukan uji laboratorium, maka barang bukti palu besi itu diragukan otentikasinya. Lanjut. Pasal 235 ayat 3 KUHP. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 haruslah dibuktikan otentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Oleh karena alat bukti berupa palu besi tersebut tidak dilakukan uji laboratorium sehingga diragukan otentikasinya serta perolehannya secara melawan hukum, tidak ada penetapan penyitaan pengadilan negeri. Maka mengacu pada pasal 235 ayat 5 KUHP, maka hakim agar menyatakan barang bukti palu besi tersebut tidak otentik dan diperoleh secara melawan hukum, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Poin Lanjut. berikutnya. Terhadap barang bukti angka 2, berupa bukti elektronik selain tidak ada penetapan penyitaan dari pengadilan negeri juga tidak dilakukan uji digital forensik. Pasal 235 ayat 3 KUHP. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 haruslah dibuktikan otentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Oleh karena alat bukti berupa bukti elektronik tersebut tidak dilakukan uji digital forensik sehingga diragukan otentikasinya. Padahal majelis hakim sudah meminta kepada penuntut umum agar menghadirkan ahli digital forensik guna memastikan otentikasinya. Karena rekaman CCTV tidak utuh lagi, terpotong-potong guna memastikan relevansinya dalam rekaman CCTV itu yang diangkut dari toko ke mobil pickup jenazah apa bukan, guna mengidentifikasi wajah dalam rekaman CCTV toko material bangunan berkah yang disebut Joko identik tidak dengan rekaman CCTV bengkel. Ada wajah terdakwa dan saksi Prio Bagus Setiawan dan guna memastikan apakah jurnal-jurnal dari Chrome itu metadatanya benar dari perangkat terdakwa atau bukan, tanggal downloadnya dimanipulasi atau tidak. Namun penuntut umum tidak. Lanjut, Mister. Lanjut. Yap. Namun penuntut umum tidak menghadirkan ahli digital forensik sehingga otentikasinya diragukan serta perolehannya secara melawan hukum. Tidak ada penetapan penyitaan pengadilan negeri. Maka mengacu pada pasal 235 ayat 5 KUHP, maka hakim agar menyatakan barang bukti elektronik tersebut tidak otentik dan diperoleh secara melawan hukum, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Poin 9. Bukti adanya pelaku lain. 1. Surat perlawanan dakwaan saksi Prio Bagus Setiawan yang sudah diserahkan kepada majelis hakim yang menerangkan bahwa pelakunya adalah Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Dan saksi Prio Bagus Setiawan terlibat berperan mengikat kaki korban Budi Awaludin, menyeret para korban ke ruang mesin cuci, serta ikut menguburkan para korban bersama Joko. Rekaman CCTV toko material bangunan berkah yang menyorot ke pintu pagar rumah korban Budi Awaludin pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul Yep. Tadi kan menyebut 1 toh, sekarang itu kan 2 toh, harus disebut juga 2. Siap, Mister. 2. Rekaman CCTV toko material bangunan berkah yang menyorot ke pintu pagar rumah korban Budi Awaludin pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 05.01 WIB, di mana ada sosok lelaki bertubuh gempal masuk pagar. Berdasarkan keterangan saksi Prio Bagus Setiawan itu bukan dirinya, bukan terdakwa, melainkan Joko. Bukti terdakwa ditandai sebagai T-7. 3. Rekaman video saat advokat terdakwa menelpon saksi Teti Setiawati, di mana menurut keterangan saksi bahwa pada hari Kamis malam tanggal 29 Agustus 2025 sekitar pukul 23.30 sampai 00.00
rumah korban Budi Awaludin kedatangan tamu bernama Yoga dan teman-temannya. Mereka berempat. Nama Yoga disebut oleh saksi Prio Bagus Setiawan sebagai pelaku pembunuhan yang merampas nyawa korban Sahroni, Ais Juwita, Ratu Khairunisa, dan Bella. Bukti T strip 10. 4. Rekaman video wawancara advokat terdakwa dengan Apriana dan Nurwita yang menerangkan bahwa pada Kamis malam tanggal 28 Agustus 2025 pukul 22.30 atau 23.00 melihat mobil minibus jenis Avanza warna hitam di depan rumah korban Budi Awaludin dan melihat pintu rumah korban membuka sebelah. Ada tamu, diduga Amaniani, Joko, Prio Bagus Setiawan, dan terdakwa saat baru tiba di rumah korban Budi Awaludin. Bukti T strip 11. 5. Rekaman suara Prio Bagus Setiawan dan Ririn Rifanto saat pertama kali ditemui di Lapas Indramayu menceritakan kronologis kejadian sebenarnya pembunuhan satu keluarga korban Budi Awaludin, Sahroni, Ais Juwita, Ratu Khairunisa, dan Bella, serta menyebut 4 nama pelaku yang sebenarnya yaitu Amaniani, Hardi, Yoga, dan Joko. Bukti T strip 16. 6. KTP Amaniani, kartu keluarga Amaniani, serta foto-foto Amaniani ditandai sebagai bukti T strip 1, T strip 2, T strip 3, T strip 4, dan T strip 5 yang membuktikan sosok Amaniani itu ada bukan fiktif. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1. Tidak dapat dibuktikan niat jahat atau mens rea terdakwa. 2. Tidak dapat dibuktikan terdakwa ada masalah dengan para korban. 3. Tidak dapat dibuktikan motif pada terdakwa. 4. Tidak dapat dibuktikan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan ke-1 primer Pasal 459 Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan subsidiar Pasal 458 Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Stop. Suaramu kok kayak rada-rada ini sudah ini ya. Masih kuat atau sudah menyerah? Masih tinggal sedikit lagi, Mister. Masih kuat ya? Masih siap, Mister. Oke lah kalau begitu. Masih sanggup untuk lanjutkan? Masih, Mister. Oke, ya, lanjut. Siap. Oleh karena itu, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus 1. Menyatakan terdakwa Ririn Rifanto alias Irin bin Suwitno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan ke-1 primer Pasal 459 Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan subsidiar Pasal 458 Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol E3329RR beserta kunci kontak dan 1 unit handphone Redmi A5 dikembalikan kepada terdakwa. Oke, stop. Atau apabila Stop. Siap. Stop. Oke, udah selesai ya. Atau apabila Ini aja majelis Mister ya. berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Oke, stop, ditutup dulu tuh teman-teman yang ada di atas, teman-teman juga yang ada di bawah, ya. Ini salah satu hukuman ya bagi jelita ya. Bukan ini salah satu hukuman. Karena tidak lama lagi dia akan diwisuda ya, akan diwisuda. Eh inilah ya tugas akhir daripada jelita untuk membacakan. Oke teman-teman, setelah dibacakan ini semua, siapa yang ingin berpendapat di atas? Silakan. Izin Mr. Ji. Boleh, silakan. Oke, mohon maaf rekan-rekan semuanya. Selamat malam dulu saya ucapkan untuk yang di atas maupun yang di bawah. Saya sedikit saja Mr. Ji menanggapi apa yang sudah diuraikan oleh Mbak Jelita. Bahwasanya yang saya tangkap di sini malahan segala sesuatunya itu yang diambil oleh pihak JPU itu sebagian besar itu ilegal. Artinya menabrak prosedur ataupun hukum. Sedangkan mereka kan seharusnya mereka kan mengerti hukum. Jadi seharusnya mereka harus lebih tahu dong untuk masalah ini. Jangan menabrak prosedurnya. Kalau kita di sini mengawasi, melihat itu adalah sebuah kejanggalan. Wajar dong kalau kenyataannya seperti ini. Juga rekan-rekan juga harus lebih jeli. Karena yang saya tangkap semuanya hampir 80% menyalahi prosedur, menyalahi undang-undang yang dihadirkan pihak JPU dan pihak penyidik ini. Seharusnya kan mereka lebih tahu aturan hukumnya seperti apa, undang-undangnya sebagaimana, legalitasnya seperti apa, kan seperti itu. Tapi kenapa ini sebaliknya? Nah ini jadi pertanyaan besar buat kita semuanya. Jadi begitu rekan-rekan, ini yang saya tangkap dari uraian Mbak Warung Jelita tadi ya. Begitu banyak. Mungkin ada yang mau nambahin, silahkan. Terima kasih Mr. Ji waktunya. Tunggu dulu Pak. Justru saya bertanya, tadi kan saya sudah suruh bacakan tuh Jelita. Apakah ada yang salah dari yang disampaikan Jelita ini? Atau bertentangan dengan fakta-fakta persidangan? Ada nggak yang bertentangan dengan fakta-fakta persidangan? Sejauh ini saya rasa nggak ada Mr. Ji. Sejauh ini sesuai dengan fakta persidangannya Mr. Ji. Apa yang diuraikan tadi, pledoi Ririn ini ya. Sejauh ini saya lihat tidak ada sama sekali pertentangannya. Iya. Justru malah dari pihak sebelah yang banyak menyalahi prosedur hukum gitu. Kalau menurut saya Mr. Ji. Terima kasih. Oke ya. Tidak ada pertentangan Mr. Ji, dari fakta-fakta persidangan. Karena semua kita sudah ulas pada Komal ini sebelumnya. Silakan Bang Ari Ambon. Ji, kalau saya nilai dari awal juga saya pernah katakan isu miring bahwa dengan adanya bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum, artinya sangat bertabrakan dengan apa yang disampaikan oleh warung rakyat tadi. Kalau saya mau menilai pengacara daripada si Ririn ini lebih cerdas daripada jaksa. Tingkat kualitasnya jauh. Terima kasih. Oke, terima kasih, berarti di mute ya. Oke, teman-teman, saya itu mau nanya, apakah pledoi ini tadi, keterangan yang sudah dibacakan oleh Jelita tadi, bertabrakan dengan fakta-fakta persidangan? Oh, saya tanya di bawah dulu deh. Teman-teman, ada nggak yang berbeda dengan fakta-fakta ada yang berbeda. Ada nggak yang menyimpang dari fakta persidangan yang dibacakan Jelita tadi? Teman-teman, tapping lah. Tapping. Ada nggak yang bertentangan
dengan fakta-fakta persidangan. Ya, oke, banyak sekali itu yang bilang kagak ade. Termasuk teman-teman, kita sudah pernah ulas, bahkan nanti kita akan ulas lagi nih. Kita sudah pernah ulas ini, bahkan Bang Ari Ambon juga sudah pernah mengulas di sini juga. Gitu. Oke, teman-teman ya, teman-teman. Untuk yang bukan pengikut lebih baik pergi daripada telinganya nanti rusak. Queen B, enak banget ini Queen B. Ya, ketinggalan Mr. G. Tolong baca ulang. 2 jam, suruh baca ulang lagi. Astaga, tega kali. Oke, teman-temanku. Jadi nggak ada ya, teman-temanku. Saya tanya nih sekarang, seneng nggak kalau dibacakan di teman-teman yang di atas, silakan dijawab. Seneng nggak tadi dibacakan oleh Jelita? Secara utuh, full sampai akhir. Senang. Senang Mr. J. Senang Mr. J, Senang, senang Mr. J. banget. Cara bacanya bisa baca lagi biar nggak tidur, Mr. J. Kasih bonus Mbak Jelita Mr. J. Jeda-jedanya itu Suruh baca lagi biar jeda-jedanya langsung tepat pakai itu toga dalam Mr. J. pembacaannya. Suruh baca lagi biar langsung pakai toga. Loh enggak, saya sudah janji sama dia, langsung wisuda besok malam. Bagus. Tapi nggak sesuai Mr. J. Soalnya udah 21 kali itu tidur. Loh, Malam Mr. nih, J. ya Mbak Queen. Ya, selamat malam semuanya. Kak Jelita, Kak Edi, Kak Anjeng ya. Kak Ie, Kak Yuli, Kak Ari, Selamat malam Kak juga. Yuli, Kak Ari. Mbak Queen. Malam Mbak Queen. Malam Kak Queen. Selamat Bu, malam juga Mbak Queen Joda. mohon maaf sekian purnama baru berani naik. Hmm, ya, Mr. J, saya mau bertanya nih. boleh. Pertanyaan soal yang tadi ya, apa sih penyebabnya sidang yang pengadilan terus ditunda-tunda? Dan apakah hal tersebut tidak merugikan para pihak yang mencari keadilan, Mr. J? Apa penyebabnya? Apa nggak dirugikan? Ya, oke, saya jawab ya. Kalau ini yang ditunda-tunda, penyebabnya ada yang tidak siap. Oke. Apakah tidak merugikan pencari keadilan? Tentu saja menyebabkan pencari keadilan. Bahkan menyebabkan kerugian bagi Kanjeng. Kanjeng sudah datang ke pengadilan, tahu-tahu ditunda. Akhirnya Kanjeng balik lagi. Itu salah satu contoh. Siap, betul Mr. J. Itu Mbak Queen. Sudah saya jawab ya Mbak Queen ya. Satu lagi, Alasan Mr. J. tidak siap ya. Apakah masih ada pendalaman terhadap barang bukti yang dinilai belum sepenuhnya terang dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi jalan persidangan, Mr. J? Ya, Terima kasih. oke. Terkait dengan barang bukti atau alat bukti tadi sudah dibantah semua. Kalau dibantah semua artinya apa? Artinya ini menjadi bahan. Ketika hakim memutuskan dengan alat bukti itu, maka kita punya catatannya bahwa hakim memutuskan perkara ini berdasarkan keyakinannya atas alat bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum atau alat bukti yang dinyatakan tidak sah. Ngono yo, ngono lu. Gimana? Ada lagi? Bagaimana pendalamannya nanti pada saat banding? Kalau hakim mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang tidak sah. Ngono loh, Mbak. Ada lagi? Oke, Mr. J, makasih. Aku turun ya, Mr. J. Enggak, jangan turun-turun. Ini loh, jawabannya ini memuaskan atau enggak, puas atau tidak. Kalau menurut saya sih kan saya masih awam dalam hukum ya, Mr. J. Ikut Komal Mr. J menambah ilmu juga buat saya di sini. Artinya Anda puas dengan keterangan saya ya? Ya, Mr. J. Yes! Yes, keterangannya Mr. J memuaskan. Nah, silakan yang lain.
Silakan. Izin Mr. Ji. Izin Mr. Ji. Ya, Saya mau jangan bertanya, ragu-ragu, Pak. Mr. Ji. Jangan ragu-ragu, Pak. Ayo. Siap. Terkait digital forensik ya, ahli digital forensik itu apakah nanti akan dapat dihadirkan atau tidak nih untuk sidang ke depannya? Apakah sudah tidak ada waktu lagi untuk menghadirkan ahli digital forensik, Mr. Ji? Terima kasih. Udah selesai, digital forensik sudah selesai. Justru nanti ada bantahan. Udah selesai. Siap, Mr. Ji. Siap, Masih. Mr. Ji. Berarti Ya. artinya jaksa itu tidak mampu ya menghadirkan ahli digital forensik ya? Iya. Siap. Terima kasih, Mr. Ji. Iya. Ya, itulah faktanya memang begitu. Kita kan juga nonton nih teman-teman. Ada yang datang nggak ahli digital forensik di sana? Siap, Kanjeng. tidak ada, Mr. Ji. Tidak Siap, ada. tidak ada. Kalau tidak ada, kemudian sekarang ini sudah pada pledoi, artinya apa? Artinya yang nggak akan datang. Kalau nggak datang ya artinya sudah jadi catatan. Oh nggak ada kok diada-adakan, ya nggak boleh. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman? Izin Mr. J. Ya. Saya tertarik sama kalimat Mr. J yang barusan itu. Pendalaman barang bukti atau alat bukti akan didalami saat banding jika hakim merujuk pada barang bukti atau alat bukti yang tidak sah. Saya tertarik itu, Mr. J. Itu satu. Yang kedua, ini pledoinya keren, tersusun rapi, jelas, mudah dipahami, yang baca juga keren, jeda-jedanya teratur, jadi kita yang dengerin itu bisa gampang untuk dimengerti gitu. Semua yang tersaji di pledoi sudah pernah kita bahas di sini, juga ada di fakta-fakta persidangan. Nah, saya anehnya itu ya, ada itu akun-akun TikTok yang mereka itu nggak melihat fakta persidangan atau gimana, jadi ngomong itu seenak aja. Tapi saya suka melihat video-videonya. Jadi saya ngerasa ternyata ada yang lebih bodoh daripada saya begitu. Terus berani mendirikan Komal juga tanpa ada dasar ilmu yang jelas. Jadi ngomong asal ngawur aja, seenaknya dia aja kalau ngomong, sependapatnya dia nggak pedulikan itu fakta-fakta yang di persidangan, bahkan ditentang juga, nggak ada digital forensik nggak apa-apa. Bukan pendapatnya, pertanyaannya. Oh begitu. Maaf Mr. J, saya belum ada pertanyaan, cuman itu saja pendapat saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Beda ya teman-teman ya kalau pertanyaan sama pendapat. Ini kalau pendapat dibiarkan sampai subuh teman-teman. Maklum ya wanita. Ari Porong, coba tolong dibacakan Pandawa 5 nih Ari Porong. Siap, Mr. Ji, Bang Pandawa 5. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu buat teman-teman di atas ya. Selamat malam Mr. Z, Kavia, Bang Edi, Tabik pun. Bang Kanjeng, Bang Julia, Selamat malam, Bang Ari Porong. Bang Ari Ambon. Teman-teman yang di bawah semuanya, terima kasih banyak. Selamat malam semua. Malam Ini Bang Ari Ambon. Makin luar Konsernya keren tadi. Makin luar biasa ini Mr. Z, tap-tap layarnya ya. Kita baru 1 jam ini udah 182,3K ini Mr. Z. Ayo semangat lagi teman-teman biar kita makin keras lagi menanggapi kasus-kasus ini ya. Oke, makanya tapingan dari Bang Pandawa ya Mr. Z ya. Makanya hakim sakit ketika pledoi Ririn dibacakan PH Ririn karena semua pledoi berisi semua. Ya, tepuk tangan dulu ya. Oke. Pandawa 5. Ada begitunya. Aku nggak tahu bagaimana caranya itu. Bang Edi pakai itu Mr. Z. Nah Mr. Z itu kan ada lambang kayak pensil tuh Mr. Z. Pencet lambang pensil itu, pilih efek suara itu Mr. Z.
Nanti kalau salah, kalau bubar kamu loh ya. Nggak, ada efek suara. Nah, di situ ada bersorak gitu. Ada ketawa. Nggak tahu nanti malah kepencet bubar semua malah repot. Ini gaptek ini. Oke, teman-teman saya kasih tahu dulu ya. Ini Pandawa 5 ini memantau saya. Pandawa 5 itu aku senior sedikit. Jadi tapi bukan berarti ini ya, cuman duluan aja ya. Pandawa 5 ini sudah selesai semualah sekolahnya. Dan beliau praktisi hukum dan memantau kita di sini. Memantau kita ngobrol itu dipantau terus sama beliau. Gitu teman-teman. Jadi ngomong bukan asal ngomong teman-teman. Tapi saya punya pendukung ya, punya pendukung. Pendukungnya adalah orang-orang yang cerdas. Silakan Ari, lanjut. Ya, Mr. Z, saya cuman mau bilang ya, itu tadi saya bertanya-tanya itu tadi nih kan saya telat masuknya kan. Kata saya apa ini dibacain Kak Via ini? Oh, ternyata isi dalam pledoinya Ririn ya, Mr. G. Kalau menurut saya hampir sempurna ini, Mr. G. Justru yang membuat keyakinan saya ya, ini keyakinan saya ya teman-teman ya. Sekali lagi ini keyakinan saya, bukan keyakinan hakim. Keyakinan saya semakin kuat gitu, Mr. Z. Dengan apa yang sudah ditulis oleh PH-nya Ririn, dengan sedetail itu sesuai dengan apa ya, pemikiran saya. Sesuai banget ini dengan pemikiran saya bahwa barang bukti, alat bukti, saksi semuanya hancur nih dengan pledoi ini setelah dibacakan, Mr. Z. Dan sampai-sampai sidik jari itu yang saya memang kan kalau selama ini kan yang saya dengar sidik jari hanya ada di pintu geser dan di vape ya. Ternyata cara mendapatkannya juga seperti itu, Mr. Z. Jadi saya nambah keyakinan saya sementara ini, Mr. G, dan saya tambah yakin dan mudah-mudahan hakim berani ya mengambil keputusan. Itu aja, Mr. G. Terima kasih. Mr. G, saya ingin bertanya nih. Itu kalau saya nilai dari teman-teman kita yang selalu ada di Komal Mr. G maupun lain, ada salah satu yang mengatakan bahwa dia yakin 99% pledoinya ditolak. Gimana Bang Ariambon, saya tambahin 99,9% Bang Ariambon. Oke, ditolak. Lalu saya sampaikan ke bersangkutan, ke Komal yang tersebut bahwa kita juga harus bisa menerima apabila hakim menerima pledoi ini 99,9%. Jadi pertanyaan ini, kok di dalam Komal kita sudah menjadi hakim gitu loh. Ini sangat lucu. Padahal kita sering berdiskusi di Komal Mr. G maupun lain. Seharusnya hal-hal begitu tidak boleh disampaikan karena nanti apabila putusan di hakim nanti berbeda dengan kecurigaan yang bersangkutan atau pernyataan yang bersangkutan, kan orang jadi sanksi kredibilitasnya. Masyarakat bisa saling nggak percaya gitu loh. Nah, itu yang saya kadang bingung, Mr. G. Makasih. Oke, Bang Ariambon. Harap maklum ya Bang Ariambon. Coba Bang Ariambon, kalau orang yang ngomong begitu tadi, ketika dia sedang buat pledoi, terus Bang Ariambon tiba-tiba datang, bikin apa? Lagi bikin pledoi gue nih. 99,999 ditolak. Ngapain dibuat? Kan begitu. Coba bagaimana perasaannya kalau orang sedang berjuang dikasih tahu begitu? Nah, itu dia, Bang. Saya bilang hancurlah. Ini kalau kita bicara etika kan lucu juga, Bang. Kita ini kan nilai. Iya. Kita masyarakat biasa menilai. Artinya pledoi itu kan disusun oleh pengacaranya. Kok bisa ada kesimpulan
seperti itu gitu loh. Sebagai kalau saya nilai udah kayak hakim. Iya, oke. Makasih. Katakanlah nih, Bang Ari Ambon sebagai terdakwa. Mohon maaf Bang Ari Ambon. Dan dia sebagai pengacaranya. Kemudian ketika dituntut seperti itu, Bang Ari Ambon mengatakan, bagaimana ini Bang? Ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Sudah 99,99 diproses. Apa yang Ari Ambon lakukan terhadap pengacara itu? Oh, saya langsung jawab, lu bukan fighter. Itu aja. Itu aja. Ya, itu masih bagus kalau menjawab. Kalau Bang Edi bagaimana Bang Edi? Ketika sudah dituntut, suruh dibelain, malah dibilang udah nggak usah, terima aja. Bagaimana perasaan Bang Edi? Palu Kodam yang melayang. Gimana Bang Edi? Jotos saja PH begitu mah. Nah, saya pun demikian teman-teman. Saya pun demikian. Ketika saya didudukkan sebagai terdakwa, apapun itu, kemudian saya minta, silakan, ya kan pengacara tugasnya untuk itu, silakan bagaimana nih perlawanannya. Udahlah, nggak usah dilawan. Ngapain? 99,99% kamu tuh akan divonis. Langsung ditumbuk, wong suruh bela kok malah ngomong begitu, ya nggak? Nah, ini saya hadapkan pada Artinya begini, Mr. G. Artinya begini, Mr. G. Selalu yang diberikan kesempatan buat Mr. G untuk mengomentari, dan kalau saya, Mr. G selalu berikan rekomendasi, iya kan, ya. untuk bisa menjawab secara hukum. Bagi saya sudah tidak percaya lagi, Bang. Gugur. Ya, benar. Makanya saya anggap kalau ada kata-kata begitu berarti sudah pesimis. Saya tidak suka dengan orang-orang yang pesimis. Saya suka orang-orang yang optimis. Apapun itu perjuanganmu, optimis lah. Jangan belum apa-apa itu, jangan-jangan, kan begitu. Nah, inilah namanya perjuangan ya, teman-teman. Untuk teman-teman semua, hidup itu penuh perjuangan. Jadi lakukanlah perjuangan, jangan pesimis. Ya, saya sudah kasih contoh tadi. Andai kata dia atau siapapun Anda sedang memperjuangkan pledoi, kemudian Pak Ari Ambon datang. Pak Ari Ambon datang bertanya, bikin apa itu? Aku lagi bikin pledoi nih, mantap nih. Terus Ari Ambon bilang di depan kamu nih, Allah, ngapain lu bikin pledoi? Itu sudah 99,99 ditolak. Langsung lemes itu teman-teman. Langsung di gelas dilemparkan sama. Kalau begitu masih mendingan, Mr. G. Artinya berhadapan face to face. Tapi ini di publik loh. Nanti orang akan menilai kredibilitas, integritas itu gimana gitu loh. Ya. Kita akan lihat bagaimana masa depannya. Orang-orang yang punya karakter, orang-orang yang punya pendirian, jadilah pengacara-pengacara top yang kita lihat. Banyak juga pengacara yang bangkit, banyak juga pengacara yang tumbang. Ya, dari 10 pengacara yang di tempat saya, 6 orang itu sudah tumbang. Pertama karena tidak mampu menganalisa perkara, yang kedua karena mentalnya yang dikit-dikit duit. Jadi dari 10 pengacara di bawah naungan saya, 6 diantaranya sudah pulang ke rumah masing-masing. Apa jadinya? Aku nggak tahu. Begitu kawanku. Izin Mr. G, ini menanggapi ada yang typing nih Mr. G. Bacakan aja ke saya, jangan ditanggapin. Siap, mana tadi typingnya itu? Bacakan Jauh di aja, atas. jangan ditanggapin, bacakan aja. Siap Mr. G. Apa tadi itu? Bang Maksi sekarang No. Tidak boleh gitu. No, itu Oke. sudah diperingatkan, itu nggak boleh kayak gitu, Bang. Oh siap. Siap Mr. G. Oke, nggak ada ya.
Nggak ada. Oke. Bang Ai, bagaimana Bang Ai? Cara bacanya jelita, kemudian jelita masih seger, minum kopi 1 ember. Bagaimana menurut Anda, Bang Ai? Agak lega kalau lihat itu Mr. J, apa mendengarkan Tevia apa, membacakan tadi. Masih seger nih. Moga-moga bisa seger sampai nanti malam nih. Atau sampai Oke. pagi ya. Oh, wow. Setuju nggak kalau diikutkan wisuda ini? Setuju. Siap, setuju Mr. J, setuju. Aku Mr. nanya J, sama ya. setuju Mr. J. Oke. Oke, tuh. Saya Tuh. saya mau nanggepin tadi pledoi tadi ya. Ada Iya, beberapa makanya yang silakan. sangat apa ya, jaw drop ya, saya mengagetkan ya. Saya baru tahu nih di pledoi ini ada beberapa fakta yang saya baru tahu. Yang pertama ya terkait sidik jari ya. Jadi ketika kemarin disampaikan Mr. J disampaikan dokumen yang pengambilan sidik jari itu kan saya baca Mr. J. Itu saya masih bertanya-tanya ini kenapa kok apa ada 25 sidik jari yang tidak berhasil untuk diungkap ya, tidak berhasil untuk diambil. Hari ini saya jadi tahu jawabannya akhirnya. Jadi kira-kira gini sebenarnya. Saya coba jelaskan dikit ya. Di dokumen apa BA pengambilan sidik jari itu menggunakan teknik powdering, ya, powder dusting istilahnya itu yang populer. Itu untuk material medium yang keras yang tidak berpori seperti kaca dan metal. Untuk teknik bahan yang lain, misalkan bahan seperti kayu apa itu cangkul kemarin kan ada kayu itu kan berpori ya, itu ada teknik lain. Nah itu silakan baca lah di websitenya NIST ya, itu rujukan kita juga, puslab kita merujuk ke sana. Itu NIST itu lembaga mirip kayak Inavis kita tapi punyanya Amerika. Kemudian itu ada 4 teknik lah ya untuk medium-medium yang berbeda, itu silakan dibaca di sana banyak. Lalu kemarin pertanyaan saya ini kenapa kok nggak menggunakan teknik yang lain ya? Apa nggak ngerti atau gimana? Ternyata terjawab di dalam pledoi yang disampaikan oleh PH-nya Ririn ini. Salah satunya adalah yang paling kuat adalah ternyata tidak punya sertifikasi. Wah itu fatal itu. Nah, kalau kemarin kita masih beranggapan tidak profesional aja, tapi ini lebih parah, tidak bersertifikasi. Lalu yang fakta yang kedua terkait CCTV. Kemarin saya berpikir hanya masalah mishandling, itu kan masalah syarat formil, syarat material ya. Hanya masalah mishandling aja gitu loh, yang problem. Walaupun itu fatal. Tapi ternyata syarat formilnya tidak dilakukan. Jadi ini udah apa ya, boleh dikata disebut sempurna ini ketidakprofesionalannya. Kalau saya merujuk ke Prof siapa kemarin yang dihadirkan PH Ririn tuh. Jadi Prof udah Yongki. sempurna ini ketidakprofesionalannya. Izin Prof Yongki Fernando. Yongki. Prof Yongki, betul. Nah, jadi baik formil sama materialnya nggak terpenuhi semua. Nah, ini alat bukti berkualitas apa ini kira-kira gitu. Ini jadi aneh ya. Biasanya kan ada satu aspek yang tidak terpenuhi, tapi masih ada aspek yang terpenuhi. Ini nggak ada sama sekali artinya. Bahkan sertifikasinya aja nggak ada gitu. Gitu, Mr. J. Keren kan teman-teman. Jadi ini saya sudah buktikan ya kepada teman-teman bahwa kita tidak asal bicara dan yakin dan percaya. Jangankan kok mengucapkan, mengajak teman-teman untuk sesat. Yakin tidak. Kebayang itu loh, melintas saja sedikit saja. Itu tidak. Jadi semua yang diucapkan di sini, semuanya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tadi teman-teman mendengarkan semua bacaan itu dan yakin dan percaya sudah pernah kita bahas semua di sini, semuanya. Kalau ada yang tidak kita bahas, coba tunjukkan kepada saya. Yang mana yang tidak pernah kita bahas di sini? Ya, saya tanya dulu teman-teman. Sudah kita bahas semua di sini teman-teman. Betul tidak? Betul, Mr. J. Betul, Mr. J. Siap, Terkait- betul Mr. J. Terkait Mau dari nambahin sedikit itu masalah. Ini ada bukti digitalnya ini ya. Ini karena namanya bukti digital itu nggak bakalan pernah hilang nih. Inilah makanya ini udah di zamannya Mr. J.
Yang dibacakan Kavia masalah rekonstruksi ya, itu bisa kita lihat di situ ada itu. Videonya masih ada itu. Jadi memang benar bahwasannya mereka itu seperti tidak mengerti rekonstruksi itu seperti diarahkan gitu Mr. Z. Itu saya pernah lihat itu video VT-VT-nya itu yang lewat masalah rekonstruksi itu. Jadi begini Bang Ariporong, saya tambahin sedikit. Pernah di Komal di sini saya bilang, apakah saya bilang bahwa benarkah Ciriring ini udah jujur terkait dengan tempat obat nyamuk itu, Fave? Saya waktu itu saya bilang saya mencurigai jangan sampai Fave-nya di tempat lain dimasukkan ke situ. Iya kan? Artinya sekarang kan terbukti dari pledoi ini menjawab, inilah jawaban dari apa yang kita diskusikan di Komal Mr. J ini. Kalau orang lapangan dia pasti memahami bahwa oh ini begini pasti jawabannya begini. Begitu loh. Bahkan saya pernah bilang di grup ini di Komal ini, kita juga harus kritis terhadap hakim. Tujuan saya adalah hakim itu harus berdiri lurus. Contohnya kalau memang di berita acara nggak ada, jangan ditampilkan. Tapi kalaupun ditampilkan, menurut saya itulah tidak ada nilai. Itu saya pernah sampaikan di Komal Mr. J. Jadi benar apa yang Mr. J bilang, yang hal-hal dalam kasus ini kita semua udah bahas. Dan itu adalah pledoi, adalah kesimpulan jawaban untuk kita semua. Terima kasih Mr. J. Mr. J is the best. Enggak saya, teman-teman semua yang the best. Kalau ditanya kan mancing saya kan, jadi ini ada Prof. Emran di sana yang berikan penjelasan tentang makna daripada alat bukti, kemudian bagaimana cara-cara. Dan ini ya teman-teman ya, ini sebenarnya ilmu teman-teman, semua ilmu. Yang kita berikan itu ilmu, karena apa? Berdasarkan pengalaman, dan pengalaman itu pengalaman nyata, bukan asal-asal. Bahkan kemarin saya juga hitung-hitungan sama Bang Kanjeng Doso ini, gimana bisa masa pledoi dijawab besoknya? Itu pun juga menimbulkan pertanyaan saya. Mana bisa menelaah? Jangan-jangan nanti hanya apa ya? Copy paste. Kan percuma kalau copy paste. Artinya kan nggak menelaah daripada pledoi seperti ini. Ya nggak teman-teman? Ya, Kemarin malam, Siap. baru malam, betul nggak Kanjeng Doso? Siap, betul sekali Mr. J. izin Mr. J. Ya, silakan. Menambahkan terkait apa yang telah dibahas di sini sebelumnya, termasuk ketika terdakwa Priyo merubah atau mencabut kuasa hukumnya dari Pak Tony menjadi PHR, itu kan ada bukti CCTV, dan itu kan sudah dibahas juga oleh Mr. J bagaimana cara CCTV tersebut didapatkan, ada tidak penyitaan, penyegelan dan lain-lain, apakah sudah dilakukan uji digital forensik. Nah, dan ternyata apa yang dibahas oleh Mr. J dan teman-teman semua itu yang menjadi bahan pledoi juga Mr. J. Iya, benar kan? Artinya keterangan itu harus konsisten. Nah, kita lihat sendiri bagaimana hakim mempertanyakan itu. Dalam KUHP pun bunyinya begitu, keterangan sebelum dan sesudah. Kalau sebelumnya begini, sebelum itu pada saat diperiksa sebelum itu pada saat diperiksa di polisi, pada dakwaan, jadinya dakwaan. Habis dakwaan, di sidang itu dia nyampaikan apa? Loh kok beda dengan dakwaan? Nah itu. Terus beda lagi dengan kesaksian. Beda lagi yang sekarang. Nih saya kasih tahu nih ya. Nih, saya ngomong apa adanya. Tolong ditelaah kalau ada yang salah. Yang pertama di BAP itu Priyo ngikuti semua BAP itu. Kalau benar itu berarti benar keterangan di BAP, maka benar itu dakwaan. Nyatanya dakwaan itu dibantah.
Karena kalau benar itu Priyo saling memukul. Nah, kemudian dibantah oleh apa? Oleh surat yang dibacakan oleh Priyo. Setelah itu dibantah lagi di tengah persidangan itu. Tidak begitu, omongannya sendiri yang dibantah. Nggak begitu, itu fiktif karena saya tertekan. Nah, saya tertekan, saya ini marbot, saya pokoknya gitulah. Di dakwaan beda, di bantahannya ya, perlawanannya beda, di kesaksiannya ya, di kesaksiannya beda. Terus di pledoi beda lagi. Ada uang berapa sih? Dijanjikan uang berapa? 2 juta. 2 juta per minggu. Sama yang 100 juta itu. Oke. Yang 2 juta per minggu itu tidak pernah kita dengar sebelumnya. Muncul lagi di pledoi. Jadi 1, 2, 3, 4. Apalagi? Begitu ya. Oke teman-teman. Pantas saja hakimnya sakit di kepala itu ya Mr. Jia. Hakimnya sakit kepala itu. Oke. Izin Mr. Ji sebentar kalau boleh. Sebentar Pak. Saya sapa dulu, ini ada Prof. Emran. Selamat malam Prof. Malam Mr. Ji, malam semuanya. Kavia. Ya, selamat malam. Ya, Kak Kanjeng, baik. Kak Yulia, Bang Mael, Selamat malam, Prof. Emran. kabar Ambon. Ya, lanjut Mr. Ji. Baik, ini saya terima kasih Prof sudah hadir dan